Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meninggalkan lembah. Zian, yang berada di pilar cahaya, meregangkan pinggangnya yang malas saat ini. Lekuk tubuhnya yang sangat menarik, bahkan lebih menarik. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tertegun di langit. Pikiran nakal muncul di dalam hatinya dan dia melemparkan tatapan malu yang menyembunyikan pandangan menggoda ke arah yang terakhir. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit saat menerima tatapan menggoda. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih berkarakter anak-anak. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia tidak terlihat saat dia mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya dan akan menyerahkannya kepada Zian. Namun, tubuhnya belum pernah bersentuhan dengan yang lain ketika tubuh yang terakhir bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa muncul dari tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Zian mulai menyusut dengan cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa napas, kecantikan luar biasa yang memiliki sosok cantik segera berubah menjadi seorang gadis kecil yang masih telanjang. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Zian ini. Dia tidak bisa menahan untuk tertawa terbahak-bahak saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya naik ke peringkat 6 tidak memungkinkan Zian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh itu. Zian juga kaget karena perubahannya ini. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di masa lalu, kedua alis kecilnya segera menjadi vertikal. Dia memandang Xiao Yan dengan sombong di depannya dan tanpa sadar menerkam ke depan dengan marah. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Zian yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus seperti giok dan matanya segera mulai melayang. Dia mengeluarkan batu kering. Dia buru-buru dan dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Zian. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Diam. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan, dan membiarkan Anda terus memiliki penampilan ini selama sisa hidup Anda." Zian menutupi kepala kecilnya dan menutup mulutnya dengan enggan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, "Rumput transformasi tubuh sialan ini." Xiao Yan mencubit wajah imut Zian yang seperti ukiran giok dan tertawa, "Penampilanmu ini tidak buruk. Benar-benar menyenangkan." Kebohongan apa? Anda jelas menyukai sosok lain itu sekarang. Jangan berpikir saya tidak menyadarinya. Cai Lin Jie berkata bahwa kalian semua seperti ini. Zian menggunakan mata jijik untuk melihat Xiao Yan. Munculnya yang terakhir sebelumnya berada di tepi menyebabkan mimisan. Xiao Yan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Zian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu persis berapa lama kami tinggal, tapi saya pikir itu mungkin sudah lama sekali. Apakah Cai Lin Jie pergi lebih dulu?" Mata Zian menyapu lembah saat dia berbicara dengan pikiran yang dalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat dia berubah menjadi kepompong. Dia samar-samar merasakan saat Medusa pergi saat itu. Ya, sesuatu terjadi pada suku ular orang dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana setelah kita pergi dan mengulurkan tangan. Xiao Yan mengangguk. Dia menempatkan Zian ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah banyak membantunya. Selain itu,
Meskipun dia dipaksa untuk melakukan hal itu saat itu, tidak mungkin untuk benar-benar bertindak seperti itu hanya malam yang penuh nafsu tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Karenanya, perasaannya terhadap Medusa juga cukup rumit. Zian tentu saja tidak keberatan dengan ini. Hubungannya dengan Cailin cukup baik. Wajar jika dia pergi dan membantu yang terakhir. Tubuh Xiaoyan bergerak saat melihat Zian mengangguk dan muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang agak terdistorsi tidak jauh. Zian juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya ke atasnya dan berkata dengan sikap terkejut, "Ini adalah segel spasial, kan? Hanya seorang elit Douzong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini harus ditinggalkan oleh Cailin Jie, kan? Ya, dia harus segera pergi dan takut orang lain akan mengganggu kemajuan kita. Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial ini di atas lembah ini." Xiaoyan melihat ke arah ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh, "Minggir. Aku akan menghancurkannya." Douqi dalam tubuh Xiaoyan melonjak liar begitu dia mengatakan ini. Kunci spasial yang diciptakan dari semua kekuatan Medusa ini sangat kuat. Jika dia tidak maju ke kelas Do Huang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Yang kau tahu hanyalah bagaimana menggunakan kekerasan. Zian di sampingnya mengerutkan bibirnya saat melihat ini. Tubuhnya segera mulai bangkit perlahan dan cahaya ungu aneh merembes keluar dari tubuhnya tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi. Setelah itu, tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Xiaoyan benar-benar tercengang saat dia melihat Zian melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia lupa bahwa Zian tampaknya memiliki kekebalan terhadap jenis kunci ini. Saat itu, berbagai pesona yang ditempatkan di gudang obat tidak memiliki efek sedikit pun untuk memblokirnya. Meskipun demikian, Xiaoyan masih agak terkejut bahwa dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Zian sekali lagi menyatu dan keluar dari ruang terdistorsi sementara Xiaoyan terkejut. Dia mengulurkan tangan kecil seputih salju ke arah Xiaoyan dan dengan sombong tertawa, "Ikuti aku akan membawamu keluar." Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini tapi dia tidak menolak tawarannya. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat langka. Memiliki segel spasial di sini secara kebetulan akan mencegah orang tidak sengaja berkeliaran ke tempat ini. Xiaoyan meraih Zian dan cahaya ungu samar segera menyebar padanya dari yang terakhir. Ini dengan cepat membungkus Xiaoyan. Kedua tubuh mereka menyusut dan menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan tak berujung memenuhi mata Xiaoyan. Angin kencang bertiup dan peluit bergema di atas pegunungan. Itu melepaskan keaktifan tak terbatas di lembah ini. Ruang di udara dari wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan tiba-tiba berfluktuasi. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah, dan mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke arah mereka. Tubuh mereka terasa ringan seperti mereka bisa hanyut. Kami akhirnya keluar. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega saat dia melihat pegunungan yang luas. Setelah tinggal cukup lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa perasaan angin yang bertiup di seluruh tubuhnya. Zian di sampingnya secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan Magical Beast di sekitarnya. Dia masih ingat gelombang binatang buas yang menakutkan yang dia dan Cailin lakukan di dalam pegunungan Magical Beast sebelum dia berubah menjadi kepompong. Bahkan Medusa hanya bisa membawanya dan melarikan diri di bawah gelombang raksasa itu. Meskipun sudah maju, dia masih tanpa sadar merasakan kulit di kepalanya menjadi mati rasa ketika dia memikirkan Magical Beast yang padat dan gila. "Ayo pergi." Xiaoyan tidak memperhatikan tindakan kecil Zian.
Setelah menentukan arah mereka, dia melambai ke arahnya dan sepasang sayap api langsung terentang. Setelah itu, dia terbang menuju pintu keluar pegunungan. Zian di belakang dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum buru-buru mengikutinya. Kedua sosok manusia itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang melintasi langit. Kecepatan tinggi mereka membawa tekanan angin yang meninggalkan riak di lautan pepohonan di bawah mereka. Namun, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah terbang sekitar 3 hingga 5 menit. Zian di belakang tidak bisa bereaksi tepat waktu dan membanting punggung Xiao Yan. Apa yang sedang kamu lakukan? Zian mengusap dahinya dan menggerutu. Sepertinya agak terlalu sepi. Xiao Yan menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia melakukannya. Dia belum pernah mendengar satupun raungan binatang sejak dia keluar dari lembah. Situasi seperti ini mungkin sangat normal jika muncul di tempat lain. Namun, itu jelas tidak benar jika muncul dalam pegunungan Magical Beast yang tercakup dalam Magical Beast. Zian juga merasa ada yang tidak beres saat mendengar ini. Alis kecilnya vertikal saat dia merasakan sekelilingnya sejenak. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, lingkungan sekitar tidak memiliki aura Magical Beast." Terlebih lagi, dia tiba-tiba mengernyitkan hidung kecilnya ketika dia mencapai titik ini. Sepertinya ada bau yang tidak biasa di udara. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan menghirup udara. Ekspresinya berubah beberapa saat kemudian. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan serius, "Jangan menghirupnya ke dalam tubuhmu." Udaranya bercampur dengan gas beracun, tapi sangat redup. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran ini bergejolak di dalam hatinya. Misteri yang tiba-tiba muncul menyebabkan hati Xiao Yan merasakan tekanan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan sedikit ketidaknyamanan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ayo pergi. Kita akan pergi ke kota kecil Qingshan untuk melihatnya dulu." Dalam situasi ini, sepertinya dia harus mencari tempat di mana ada orang untuk mendapatkan suatu informasi. Apakah gas beracun ini dikeluarkan oleh orang itu? Zian mengangguk sedikit sebelum tiba-tiba bertanya. Orang yang dia sebutkan secara alami adalah dokter peri kecil yang mereka temui secara kebetulan di lembah saat itu. Seharusnya tidak demikian. Gas beracun ini tidak dianggap kuat dan perbedaannya jika dibandingkan dengannya adalah seperti antara surga dan bumi. Namun, mengapa begitu banyak yang menyebar? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia jelas memahami keterampilan racun dokter peri kecil saat ini. Jika dia melepaskannya, kemungkinan tidak akan ada satu orang pun yang masih hidup dalam jarak 500 km. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya saat dia mengerutkan kening. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya segera berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah tempat kota kecil Qingshan berada. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.